Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun. Udah lama banget nggak bikin video. Biasalah kesibukan ya. Video kali ini sebenarnya mau lanjutin itu sih, tapi besok aja sih, unboxing hiasan pensil ya. Mungkin kalau nggak sibuk juga itu. Karena udah beberapa hari, hampir 2 mingguan inilah lagi sibuk banget motongin gambaran. Kan kemarin sempat itu ya, ada di video short juga itu gambaran atau kartu lah kalau anak zaman sekarang bilang. Nah, ini video kali ini gue mau biasalah curhat, berbagi cerita aja ya, tapi cukup seru juga sih kalau menurut gue. Itu musim gambaran terjadi di tempat gue dagang gitu kan. Luar biasa kalau kata gue. Ada sebuah momen dimana yang mungkin di tempat lain nggak terjadi gitu loh. Itu makanya gue mau bikin video gitu tentang cerita ini gitu. Berhubung pas banget momennya dengan ada yang lagi rame dibicarakan juga, itu P-Network gitu, atau salah satu koin digital gitu, yang kabarnya tanggal 25 Desember ini bakal open mainnet gitu kan. Nah, terus apa hubungannya dengan musim mainan anak-anak gitu kan, atau kartu lah gitu? Ada, yaitu P-Network itu kan kemarin itu kan sedang menentukan, atau mungkin sekarang masih, gue nggak tahu juga, belum lihat lagi kabarnya, yang namanya harga konsensus gitu. Harga konsensus, apa sih konsensus gitu kan? Nah, kemarin gue juga sempat bertanya-tanya konsensus apa sih gitu. Nah, kita cek sama-sama aja di KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Konsensus, kalau mungkin yang orang-orang intelek udah tahu lah ya pasti ya. Kalau yang sekelas gua sih baru tahu itu kan. Nah, ini dia konsensus. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini artinya kesepakatan kata atau pemufakatan bersama itu mengenai pendapat, pendirian dan sebagainya yang dicapai melalui kebulatan suara. Jadi semacam ya itu kesepakatan bersama ya, atau melalui kayak pemilihan umum kali gitu ya, konsensus itu, atau apa namanya ya, pemungutan suara kayak gitu kali ya. Nah, banyaknya suara lah kayak gitu, tapi disepakati oleh bersama gitu kan. Nah, P-Network lagi ada di momen itu gitu loh, yang kabarnya wah luar biasa lah. Yang bagi yang mau tahu ya bisa searching aja di YouTube gitu kan, apa namanya, apa sih P-Network atau lagi kayak gimana gitu kan. Gua nggak bisa cerita banyak karena gue juga istilahnya nggak tahu seberapa lah, belum tahu jauh gitu kan. Cuman gue juga nambang alhamdulillah gitu kan, koin digital P-Network itu. Nah, sekalian makanya ini momennya pas kata gua, sambil ngopi ya. Langsung aja. Jadi gini, di kemarin itu sekitaran 2 mingguan lah kurang lebih, itu setiap hari, bahkan dari siang sampai malam, kan sampai pagi, itu gua guntingin gambaran aja atau kartu-kartuan lah dari zaman dulu gitu kan. Nah, ini gua kasih ini. Tadi gua habis belanja. Mana kartu-kartuannya? Nah, biar tahu kan. Nih, kayak gini. Ntar gua buka. Oke. Ini kan mainan legend ya. Cuman kalau dulu apa sih namanya? Bentuknya nggak apa, bukan kayak gini ya, beda ya. Nah,
Tau lah pasti anak 90-an sampai sekarang pasti tahu ini apa. Oke, kalau gue sebutnya gambaran, tapi anak-anak nyebutnya kartu gitu. Nah, ada momen yang menurut gue itu mirip banget gitu loh, mirip banget kejadiannya sama penentuan harga konsensus yang sedang terjadi di P-Network gitu, di koin digital dengan kartu ini. Itu kejadiannya di tempat gua dagang, di tepatnya di SDN Dukuh Karya 3 ya. Tuh. Gimana kejadiannya? Nah, jadi ini barang juga udah langka. Tadi gue belanja di berapa 3 tempat lah, itu cuman dapat apa 3 lembar aja. Ini udah mulai langka. Kenapa ya? Karena mungkin banyak peminatnya, lagi musim lah ininya. Terus kalau yang lain tuh banyak gitu loh, tapi nih ini bedanya. Gue kasih tahu yang ada mana. Nah, kelihatan kan nih, yang ada tulisan GK. Tulisan GK ini yang susah didapat gitu loh. Dan sekarang hari ini gue dapat cuman 3 lembar aja di 3 tempat gitu loh. Nah, jadi gini, waktu awal-awalan sih adalah ya apa kayak kartu kuartet gitu kan, itu juga langka juga sama. Nah, kartu kuartet itu udah dipotong-potongin gitu kan. Karena itu langka, akhirnya gua belanjalah kartu-kartu kayak gini gitu kan, yang diguntingin sendiri itu, sampai begadang motongin sampai satu hari itu kurang lebih kisaran, nggak pernah kurang lah maksudnya, di 30 sampai 40 lembar itu. Bahkan sampai tembus gua belanja sehari 80 lembar itu. Nah, sehari 2 hari terus sampai selewat seminggu kalau nggak salah. Mungkin anak-anak udah agak bosen ya, bukan bosen tentang permainannya, bermain tetap gitu, cuma anak-anak kayak menemukan sebuah sensasi baru gitu loh. Yaitu apa? Ya ini GK ini. Awalnya gue nggak tahu, kata gue, ada yang bilang si siapa, Satria kalau nggak salah, katanya, "Mang, itu dong kartu GK." Kata gue, "Apaan kartu GK kan? Coba dong kasih lihat contohnya, apaan sih, kayak gimana sih?" Dia kan nggak tahu, mungkin waktu itu nggak punya juga. Gue nggak ngeh gitu. Waktu itu gue sempat bawa, itu gambarnya motor gitu kan. Gue sempat bawa, ya kira-kirain gue GK apa ya. Ternyata ini gitu loh. Nah, sehari 2 hari ini diributkan sama anak-anak gitu kan. Karena apa? Karena dalam satu lembar gambaran ini yang isinya 50 gitu kan, 50 macam lah, 50 gambaran ini, itu cuman ada satu dong ya kan, nih di pojok ini aja gitu. Akhirnya anak-anak rame lah nyari, "Mang, kartu yang ada GK-nya." Besoknya gua nyari gitu. Sampai berapa lama itu, ada kisaran 5 hari belanja kartu ini terus yang dia tanyain anak-anak gitu kan. "Mang, kartu ada GK-nya, ada GK-nya." Udah, gua tiap motongin ininya tanpa anak-anak tahu, gua pisahin satu-satu gitu kan, karena kan diplastikin kan, plastikin itu. Terus ya udah rapi lah, udah tinggal anak-anak pakai gitu kan. Itu, "Mang, yang ada GK-nya dong." "Ya udah ada tuh," kata gua gitu. Gua kasih tahu, kasihan kan kalau nggak ada. Nah, ternyata gitu loh, kemarin tuh ada hal yang bikin gua aja kaget gitu kan. Karena sempat sebelumnya gua tanyain, "Emang GK tuh apa sih?" gitu kan. "GK tuh gimana, buat apa?" gue bilang gitu. Anak-anak awalnya nggak tahu gitu, bingung lah mungkin ya, karena mereka pikir karena langkanya itu gitu kan, langka ngedapetin GK ini gitu, karena dalam satu lembar ini kan cuma ada satu nih gitu kan. Terus setelah diperebutkan gitu, mereka biasa lah sensasi mungkin ya, karena anak-anak dunia bermain gitu kan. Setiap dapat yang satu ini GK ini, anak-anak seru lah gitu, "Woi, dapat kata gitu kan." Nah, banyak, tetap berjalan. Besoknya lagi, nah ini yang apa sih yang sempat gue bingung gitu. Ada kabar mungkin yang nggak tahu gue dari siapa,
katanya gitu di anak-anak ini bisa ditukar. Waduh, kata waktu itu siapa yang nyamperin gue ya, Neng Rahma kalau nggak salah itu, kata mang ini mang, katanya, kata siapa, Ita, katanya ini ditukar mang, kata, kata siapa Neng gitu, udah sini deh Neng Itanya suruh kesini gitu kan, karena gue nggak tahu loh, kata gue siapa bilang ya kan ini bisa ditukar, katanya bisa ditukar sampai ke 40 gini, 40 gambar gini ya, 40 gambaran gini lah, 40 kartu gitu. Kata gue, ini apa ya namanya, ini kabar dari siapa gitu kan, atau kesepakatan dari siapa, karena kan gue nggak tahu ya awalnya. Nah akhirnya gitu, gue juga nggak tahu menau, Neng Ita datang lah, kata gue, kata siapa Neng Ita. Nah kebetulan waktu itu gue deketan terus sama Mang Gondang ya, tukang cimin itu, katanya memang ada kabar katanya ya, nggak tahu gua, bahkan tadi juga dia bilang kalau di tempat dia di Kedung Mundu jualan tuh bahkan ini nggak laku, anak-anak ada yang nggak mau. Nah berarti kan hanya di beberapa titik gitu loh. Kalau misalkan di P-Network itu kan yang lagi rame memperebutkan atau mendebatkan masalah harga konsensus itu kan, satu di Amerika, dua di Cina gitu. Kita ikutan aja lah di Indonesia sama gitu kan. Nah ini cuman ada di SDN Dukuh Karya 3 gitu loh, pecahnya harga konsensus gitu. Ternyata sampai Neng Ita datang tuh, tadi gue lanjutin ya ceritanya ya, datang terus kata siapa nih kan Neng itu, nggak tahu Mang, katanya gitu kan. Lah udah tuh coba ke Mang Gondang gitu kan, tuh anak-anak lagi pada main tuh situ. Terus ada si Ata ya kan, katanya udah nih tuker nih katanya 40 mau, jangan lu gitu kan, kebanyakan gitu kan, tuh, kebanyakan ya 20 aja, oh nggak mau kata Neng Ita 20 mah. Nah itu yang gue maksud, kok mirip banget sama perebutan harga konsensus gitu kan yang sedang terjadi di P-Network. Gue dengar kabar kan di Amerika menginginkan harga satu koin itu kisaran $1 juta gitu kan. Nah di Cina pengennya 1,2 juta dolar gitu loh, dan pecahnya gue nggak tahu. Nah akhirnya nggak jadi tuh, yang kita pergi nggak mau, dia di 1 GK ini ditukar dengan harga dengan 20 kartu ini gitu, dia pengennya 40. Untuk hari itu nggak pecah gitu loh, nggak belum nemu kesepakatan lah gitu kan. Ya akhirnya mungkin nggak tahu kalau dia di kampungnya ngelanjutin itu juga enggak gitu kan, harga konsensusnya belum deal lah istilahnya gitu kan. Nah akhirnya tadi juga kemarin udah sempet mulai berjalan. Gue nggak nyangkain kabar dari Mang Gondang 1 GK ini tembus 2000 gitu loh, 2000 rupiah. Wis, kata gue luar biasa, ada yang berani beli gitu kan. Ya gue nggak tahu lah gitu kan, karena mungkin dia pengen banget gitu dapat kartu GK ini gitu kan. Karena mungkin waktu itu dia nggak punya, di gua mau beli habis kali gitu kan. Kaget dong gua, wah kata gua 1 GK ini tembus 2000 gitu kan. Nah tadi pagi gitu di sekolah tuh anak-anak udah mulai berjalan gitu kan. Anggaplah Mang Gondang ini vendor gitu kan, kalau di P-Network vendor atau orang yang punya banyak koin kalau di P-Network. Nah Mang Gondang punya banyak kartu karena dia sambil dagang sama lain juga katanya, habis itu kan dijualin gitu kan, biar aja gitu. Nah Mang Gondang gue nggak tahu dia berani nuker 1 GK ini dengan jumlah penukaran itu 20 kartu ini. Nah otomatis dong gue bertanya-tanya dong, nggak mungkin Mang Gondang bisa atau berani nukerin 1 GK ini dengan 20 kartu yang lain gitu kan, yang nggak ada GK-nya, kalau tidak menguntungkan bagi dia gitu ya kan. Otomatis kan ada maksud gitu ya, gue nggak tahu, itu masih rahasia lah gitu kan.
Nah makanya kata gue gak kagetnya di situ gitu kan. Dan ini sekarang barangnya sudah langka, katanya tadi kabarnya lagi belanja, mudah-mudahan besok ada ya gitu. Besok ada jadi bisa lanjut lah gitu, dimana permintaan anak-anak juga sih kalau gua gitu kan. Jadi pecahnya ini harga konsensusnya atau harga kesepakatan bersamanya itu buat sementara ya, nggak tahu nantinya ada kenaikan atau enggak, gua nggak tahu. Itu 1 GK ini dihargain sama anak-anak itu 20 lembar itu. Dan gue yang istilah kata nggak tahu kemarinnya sempat ada kejadian kayak gini atau enggak, mungkin di tempat lain ada ya, itu gue nggak tahu. Tapi gue pribadi baru ngalamin. Gue dulu waktu kecil seneng banget juga main gambaran kayak gini, cuman beda dulu ya. Dulu tuh gambarannya kecil, terus di belakang ininya tuh ada apa namanya, rambu-rambu lalu lintas. Kalau anak tahun 90-an tahu lah pasti gitu kan. Dan sekarang tuh gambaran ini lebih variatif cara bermainnya gitu loh. Sekarang tuh kan di sininya nih ada apa namanya, batu kertas guntingnya ada nggak? Ini yang nggak ada kayaknya ya. Ada yang ada batu kertas guntingnya juga, tapi yang berjalan lanjut itu apa sih namanya, main tumpukan itulah kan yang paling rame. Main tepuk juga tetap ada. Kalau dulu main tepuk paling seru ya kan. Kalau yang nutup gini itu kan kalah, kalau yang kebuka gini menang gitu. Satu lawan satu ditepuk di tangan ya kan. Tahulah anak 90-an, yang sekarang juga anak-anak tahu pasti. Jadi gitu ya cerita gua kali ini. Jadi 1 GK ini sampai pernah tembus di angka Rp2.000 gitu. Dan harga yang mulai berjalan ini 1 GK ini adanya di penukaran 20 kartu yang lainnya gitu. Oke, barangkali di tempat lain ada juga kejadian kayak gini atau nggak tahu. Gua sendiri baru ngalamin, baru tahu lah istilahnya gitu kan. Tuh gua curhat aja di sini, tapi seru kata gua gitu kan. Ini juga mirip banget sama P-Network, dan ini tidak terjadi sama seperti P-Network juga tidak terjadi di semua negara gitu kan. Aduh, anggaplah yang lagi rame tuh di Cina gitu kan, terus sampai udah barter dengan barang-barang di mall atau apa kayak gitulah 1 koin itu gitu. Nah emang kayak gitu ya. Yang masih jadi misteri itu apa, Mang Gondang berani nuker 1 GK ini dengan dengan 20 kartu. Itu yang belum gue tahu. Gue juga nggak nanya gitu kan. Gue nggak nanya, atau mungkin dia di tempat lain itu jangan-jangan dia ngejual ini dengan harga 3.000, gue nggak tahu. Atau dia bisa nuker dengan 1 GK ini dengan jumlah gambaran atau kartu ini 30 atau sampai 40, gue juga nggak tahu gitu kan. Karena nggak etis lah kalau gue nanya gitu kan. Karena waktu anak-anak mau nuker ke gue kan nggak mungkin lah. Anggaplah misalkan gue Nicholas Vokalis ya yang punya P-Network itu, masa sih gue yang nentuin harga konsensusnya? Kan nggak mungkin. Harga konsensus itu kan kesepakatan bersama gitu loh. Tuh, jadi ya udah biarkan saja pioner atau istilahnya anak-anak yang lagi musim kartu itu yang nentuin berapa layaknya gitu kan bagi mereka ya, karena mereka yang menginginkan. Dah ya, video kali ini dari gue segitu aja dulu. Nanti kalau nggak sibuk, kalau ada waktu lagi nanti gue lanjut lagi. Oke. Udah lama banget ya, kangen juga gue, udah lama nggak bikin video, sorry. Makasih buat yang udah like, yang udah nonton, yang udah subscribe juga. Gue Mang Adun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.